satu langkah kaki kiri, kaki kanan, tangan mengerjakan apa, ucapan kita selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka untuk menyemangati kita apa yang disampaikan Pak Haji? Hitung 999 kali 27. Itu hitungannya, itu syariatnya. Syariatnya diajari Pak, dipaksa itu sama Pak Haji kita untuk bersyukur. Tapi hakikatnya, ma'rifatnya kita ini nerimo tadi, legowo tadi, syukur terus. Jadi ada yang ngamalinya kan 99 itu kan dengan duduk habis, nggak cukup waktu saya sini ini. Enggak, hakikatnya tidak begitu. Itu syariat melatihnya. Ujungnya yang tertinggi itu adalah kita mensyukuri terus sambil duduk begini, sambil jalan, sambil nyetir mobil, sambil lihat YouTube-nya Pak Haji, tetap walaupun dengan tertawa lepas pun intinya kita tetap alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga kesandung itu kesandung batu pun kita ucapannya alhamdulillah. Biasanya kita sialan. Sialan. Bahkan ekstrimnya Pak Haji nyontohin ekstrimnya Pak tetangga depan barusan meninggal dunia, alhamdulillah. Ya, ekstrimnya seperti itu. Kenapa kita maksudnya alhamdulillah keluarga saya sehat, saya yang sakit tapi saya sehat, yang mati tetangga. Gitu. Habis itu baru innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita mensyukuri, ya, alhamdulillah kita sehat ya, tetangga kita mati. Gitu maksudnya. Yang dihujat hidup, yang menghujat mati. Alhamdulillah. Emang ada? Ada, coba lo lihat di YouTube. Betul gak? Iya. Itu ya, jadi jalani, syukuri itu Pak Haji selalu sampaikan, bangun tidur sampai mau tidur tidak ada lain, kita harus ucap syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehingga lisan secara tidak sadar itu ucapan di hati latihan sampai keluar terus. Itu terus nafas kita itu nafas syukur. Alhamdulillah saya hamil, alhamdulillah saya hamil. Iya. Alhamdulillah saya hamil, Bapak. Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya rumah. Ibu juga begitu, ibu juga gitu, yang diucap cuman itu aja. Nanti kalau udah tergabul ganti hajat. Nah. Alhamdulillah saya hamil yang kedua. Nanti udah lahir yang kedua, alhamdulillah saya hamil yang ketiga. Sampai hamil yang keberapa Pak Haji? 20. Iya. Kalau Bapak udah jangan bunting lagi. Lo kan udah 67. Awas lo ngomong bunting lagi lo. Lo tuh udah kadaluarsa tahu. Oh, dia kan awet muda, kalau lo awet tua. Enggak lah, maksudnya biar nggak ngantuk. Ya. Soalnya posisi jam 3 sore. Bisa Bapak ya? kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Ngakak. Senyum. Nonton YouTube saya. Oh. Iya, soalnya kan gini, bayangin Pak. Bapak punya hajat kaya raya tajam melintir. Dia punya hajat belum punya rumah. Dia hajat pengen punya momongan. Nah kalau kita nggak guguyon, nggak humor, pusing Pak. Orang yang ngabulin Allah kok. Kita cuman jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain serius? Orang hidup ini panggung sandiwara kok. Kalau ibarat di lagunya Ahmad Albar. Bapak tahu gak nih kalau lagu ini panggung sandiwara? Hidup ini panggung sandiwara. Kasih mic-nya, nyebrang loh. Kasih. Dunia ini, nyanyi. Yuk, nyanyi yuk. Ya Pak, hiburan Pak Bu ya. Panggung sandiwara Ahmad Albar. Ya.
Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan ya. Nah, yang harus kita mainkan. masing-masing mainkan. Peranannya apa? Ada peran wajar Nah, dan ada peran berpura-pura. peran pura-pura. Jadi bawa pura-pura jelek. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ketawa. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Tepuk tangan dong. Wow. Nah, maunya saya, Pak, hidup ini panggung sandiwara. Kebetulan kita jadi perannya apa sesuai dengan hajatnya sekarang. Tapi nanti setelah pulang kita praktekin ilmu RDAY, udah ganti peran lagi kita. Misalkan sekarang Bapak di hari pensiunnya nggak ada kegiatan, nah setelah Bapak kaya raya apa gitu. Lanjut. Ya, jadi nafas kita harus selalu keluar masuknya ini adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Secara tidak langsung otomatis kita ucap selalu alhamdulillah. Apapun yang nimpa kita selalu ucapnya syukur, 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 dan nikmatin, dinikmatin saja. Jadi janganlah kita sebaliknya selalu lawannya, ini adalah lawannya dari jalani, syukuri, nikmati, harusnya seperti itu. Lawannya adalah mikir, komen, ngeluh. Nggak usah dipikir, nanti gimana ya, nggak mikir. Bapak buntingi dia mikir nggak? Nggak mikir kan? Jalani saja dan dinikmati. Tahu-tahu bunting. Iya, nggak tahu tuh yang keberapa buntingnya. Pas menjalani yang keberapa kita nggak tahu. Tahu-tahu, malah kaget. Bunting. Nah itu. Kita menjadi manusia yang legowo, lapang dada, terima segala ketentuan, ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita. Berat juga itu sebetulnya. Iya Pak, tapi, nah itu berarti belum legowo. Iya, ada komanya, tapi ucapnya syukur. Tadi sudah dicontohi Pak Haji, alhamdulillah, 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 pasti bulan ini punya rumah, alhamdulillah, 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 pasti bulan ini ada rumah, alhamdulillah, 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 pasti dapat rumah gratis dikasih saya. Atau siapalah caranya. Punya penghasilan tanpa kerja, tanpa. Emang ada Pak Haji orang nggak kerja punya penghasilan? Ada bos. Duduk manis aja di rumah, praktek ilmu RDAY, nanti duit datang, rezeki datang. Anggur, potong dulu cerita anggur. Iya, jadi ini penyemangat kita, menambah daya dobrak keyakinan kita dengan ucap syukur tadi. Pasti Allah memberikan rezeki yang di luar skenario kita. Allah yang mengatur. Kisah ini masyhur, artinya terkenal sebetulnya, tapi kadang kita sambil lalu mendengarnya atau mendengar tapi tidak menghayati maknanya.
bahkan yang setiap hari mendengar cerita tentang kisah anggur ini masih bertanya, apa sih maksudnya itu? Ada, Pak? Istrinya Nggak mau nyambung, setiap hari dengerin ya, tapi nggak tahu nggak maksudnya. tahu maksudnya. Jadi istrinya bukan blow on, tapi soalnya dinonton tadi japri gue. Nggak enak. Ya, jadi begini, ini perbedaan pandang saja, tapi dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu mazhabnya dianut mayoritas bangsa Indonesia dan di Asia. Imam Maliki gurunya. Imam Syafi'i belajarnya ke Imam Maliki. Imam Syafi'i berpendapat, punya pandangan, keyakinannya beliau bahwa untuk mendapatkan rezeki itu kita harus kerja keras, harus dengan tenaga yang kita keluarkan, harus, kalau tidak kerja tidak dapat hasil, maka dia harus bekerja. Menurut pandangan Imam Maliki, gurunya, tidak salah, itu juga benar. Kata-kata itu di koma, tapi tidak harus. Jadi bukan menyalahkan orang bekerja, oh salah, bukan, pasti dapat hasil, benar, tapi tidak harus. Beda ya, bukan nyalahkan, salah, bukan, benar, tapi tidak harus. Untuk membuktikan pandangannya, maka Imam Syafi'i keluar ke tempat orang yang sedang panen anggur, bekerja, manen, memetik anggur, mengumpulkan, mengangkat, menimbang, ya panen lah ya, proses panen dilakukan semua, berakhirlah di siang hari dapat upah, akhirnya dapat upah karena apa? Bekerja, dapat anggur, dapat upah, dapat anggur. Dengan proses yang beliau lakukan ini, beliau semakin yakin bahwa untuk dapat anggur ini dia harus bekerja. Maka kembali dia kepada gurunya Imam Maliki untuk menyampaikan hujah, menyampaikan pandangan yang dengan bukti yang sudah dia kerjakan. Syekh, alhamdulillah saya tadi bekerja, Syekh. Jadi kata bekerjanya ditekankan, dimantapkan, bekerja, sehingga saya ini dapat anggur, dapat upah anggur. Saya tadi bekerja panen anggur sehingga saya dapat upah anggur. Ini Syekh anggurnya, boleh Syekh cicipi, boleh Syekh nikmatin hasil kerja keras saya tadi. Maksudnya mau melecehkan lah ini ya, tuh gue yang benar kan. Nah gitu, kalau kita, bahasa kita, dia kan nggak mungkin beliau seperti itu sama gurunya, gue loh yang benar, enggak. Apakah kecil hati Imam Maliki? Wah iya betul ya dia ya. Enggak, dia benar, tetapi Imam Maliki juga benar. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi habis ngajar ini tadi ngucap enak, habis ngajar siang-siang begini makan anggur. Alhamdulillah Allah mendatangkan anggurnya, wasilah kamu bekerja, kamu datang ke sini membawa anggur. Saya bisa menikmati anggur yang Allah tetapkan saya
punya rezeki anggur tidak harus bekerja. Betul semua kan dua pandangan ini? Imam Syafi'i bekerja dapat anggur, Imam Maliki duduk munajat kepada Allah, berbuat, apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Berbuat, ingin sesuatu Allah datangkan. Enak mana? Semuanya enak, tapi pilihan Bapak Ibu bisa memilih. Jadi maknanya biar jelas yang nonton Pak Haji Margo ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Pak Haji itu rezeki datang dengan sendirinya, itu salah satu contohnya adalah panen anggur ini. Jadi Imam Syafi'i harus bekerja dapat anggur, tetapi gurunya Imam Maliki tidak bekerja pun duduk di pesantren seperti Pak Haji duduk di sini ngajar saja, beliau juga datang anggur seperti tadi saya bilang, Den beli pisang, Den gue mau makan pisang Ambon kek, Raja Sereh kek, datang tuh pisang. Siapa yang ngasih tuh? Gue juga nggak tahu tuh. Aku nggak sih yang Iya, Pak Haji ada yang ngasih pisang lah, udah matang lagi tinggal makan. Kayak kemarin bakso pikul ada yang nganterin, padahal kalau beli mesti diasem ke pasar pagi lama. Nah mau saya, Bapak berbuat aja di rumah. Bapak apa yang bisa berbuat di rumah? Begitu. Bapak di rumah isinya masih apa aja? Di rumah sendiri. Hah? Sendiri saya, Pak. Iya, ada siapa? Nggak ada. Nah, nggak ada. Nggak ada sendirian, Pak. Nah, Bapak cari deh kucing betina, mainin. Meong, meong. Gitu. Karena mesti ada kegiatan, Pak. Iya. Kalau nggak ada kegiatan nggak bisa. Nggak ada. Bapak mesti berbuat. Pak Haji, gue apa ya? Kalau kucing gue takut Pak kucing. Ya udah, tangannya dicolok-colokin, di stop kontak. Sampai kesetrum. Pokoknya mesti ada yang dikerjain. Nggak ada yang nggak ada. Mesti ada. Berbuat. Begitu. Si bos juga, ibu juga gitu. Apa goreng, apa-apa, berbuat aja dulu. Kita nggak tahu. Nanti lihat hasilnya. Nyambung? Lanjutin. Ya, berbuat. Apa saja? Ada contoh real yang perlu saya ceritakan. Ada tamu Pak Haji privat, kemudian suruh tinggal sama Pak Haji, suruh ke kebun, terserah di kebun. Akhirnya di sana ya dia berbuat, mungkin belum maksimal berbuatnya. Ketemu Pak Haji di kebun, sambil kerjain maksimal, bersihin itu benalu-benalu yang ada di pohon, batang pohon dikerok, kerok itu rumputnya yang di situ agar dia tidak terganggu, biar cerah, biar tidak mengganggu makanan yang dia ambil. Karena pohonnya sedih, ditutup sama benalu. Nah kita ngerokin tuh benalu, dikerokin sambil ngomong, pohon, aminin ya, utang gue yang 4 hektar lunas ya, rumah gue 1000 meter ya, sambil ngerokin tuh benalu pohon. Ngomong. Tapi kan gak ada orang, gak apa-apa. Jangan Bapak di teres ngomong sendiri, jangan. Nanti takutnya tetangga telepon ambulan, 911, tolong datang dong nih, ada tetangga gue pulang dari RDI, gila lo. Jadi kita berbuat. Nah dia ngerokin tuh benalu, dikerokin tuh benalu sambil diajak ngomong. Nggak sebulan, seminggu itu Pak. Nggak sampai sebulan, cuman seminggu, utangnya lunas, asetnya balik, dan rumahnya 1000 meter. Nah, lo tinggal praktekin aja gitu loh. Boleh gak Pak Haji kalau gue di sini mandiin kebo? Boleh bos. Lo mandiin kebo,
Lo lihat kanan kiri, kalau nggak ada, ya lo kawinin. Gitu Pokoknya ya. gini, jalanin, jangan sampai kita nggak berbuat. Itu aja. Lanjut. Ya, jangan sampai kosong. Kalau kosong itu kesempatan Setan masuk. Masuk. Ngapain lo ngikutin ilmu RDI? Ngapain? Ngapain orang ilmunya begitu? Ngapain? Tuh setan. Nah, lo lawan dengan kegiatan berbuat gitu. Jadi jangan sampai setan masuk ke Bapak. Lebih baik Bapak yang jadi setan. Lanjut. Yang pertama ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, aplikasi syariat yang kita lakukan, ilmu dasar RDAY berikutnya adalah kita harus kerjakan secara ekstrim, maksimal, yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa-biasa saja yang tidak ekstrim hajatnya. Apa itu? Kita harus bangun malam, bangun jam 00, jam 12, terus senyum, mandi biar segar, sholat tahajud witir, baca Quran menuju 12. Jadi bangunnya jam 12, baca Qurannya 12, biar gampang ingatnya. Apa ini ekstrim? Ekstrim. Kenapa? Karena di saat orang sedang lelap-lelapnya, enak-enaknya tidur, kita harus bangun munajat kepada Allah, menyalakan cahaya nur ilahi, cahaya Allah yang kita nyalakan. Jadi itu kan bangun malam itu kan ada lagunya apa itu? Tombo Ati itu ya. Ada yang ingat Tombo Ati iku limo. Ada 5 lagunya. Itu yang lagu orang Jawa. ditenarkan oleh Ini rata-rata yang datang orang Papua MH semua. Aunah Najib itu. Ada bangun malam. Itu obat hati. Apa yang kita lakukan di malam hari? Kita munajat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak sekedar menjalankan perintah Pak Haji. Pak Haji menyampaikan berdasarkan ayat-ayat Allah yang tertulis di Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangunnya jam berapa? Jam 12. Gimana bunyinya? Di surat Al-Muzammil itu Allah nyuruh kita untuk bangun. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bapak kalau Bangun. tidur berselimut gak? Enggak. Nanti saya bawain selimut hidup. Di sini ada selimut hidup. Ada selimut hidup di sini. Bangun. Jam berapa bangunnya? Ditulis, tertulis, itu tersirat. Tidak sekedar tersirat, tapi tersurat, tertulis, otentik. Jam berapa? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, setengah, seperdua malam, kurang sedikit atau lebih sedikit. Separuh setengahnya siang jam 12 siang. Duhur kira-kira biasanya jam 12 kurang sedikit, jam 12 lebih sedikit. Bangunnya jam 12 malam, Allah menentukannya juga seperti itu. Seperdua malam kurang sedikit atau lebih sedikit.
untuk sholat dan baca Quran. Apa yang diberikan Allah keunggulan pada orang yang melakukan ini di ayat yang ke-6? Apa kata Allah? Sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Mental kita jadi tangguh, mental baja kuat, tidak mudah goyah. Yang pertama. Yang kedua, komanya dan ucapannya mantap. Ucapan mantap, karena kita lisannya terbiasa dengan Al-Quran, dengan munajat kepada Allah, mudah Allah kabulkan. Apalagi dihiasi dengan tadi yang pertama tadi, mulai bangun tidur sampai tidur, isi lisan kita adalah alhamdulillah, syukur. Sehingga apa saja yang kita ucapkan, apa yang saja kita hajatkan, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu ekstrimnya hajat kita dengan menjalankan ibadah ekstrim di malam hari. Pak, potong dulu. Potong. Bangun jam 12. Miknya mana? Miknya mana miknya? Jam 12. Tadi senyum dulu ya. Senyum dulu. Senyum, sholat, Mandi. mandi, sholat, baca Al-Quran. 12 tuh 12 juz. Oh. Ya. Belum bisa 12 juz, menuju 12 juz, tapi target kita sudah menarget bisa 12 juz. Ya. Jadi kita mulai latih, coba dari jam setengah 1 sampai jam 5 itu kita dapatnya berapa? Iya. Senyumnya Senyumnya 41. 41. Sekali senyum 21 detik. Kalau ibu senyum nggak bisa, ibu lihat suami ibu. Nggak bisa juga disenyumin suami ibu. Ibu senyumnya wajib sama tembok. Iya. Iya. Iya, kita melatih kecepatan, apa namanya, speed bacaan, yang membuat ini kan satu semangat. Kita akan menyalakan cahaya Allah ini. Semangatnya jangan kalah yang menyalakan lilin. Paham kan? Iya, ini sama-sama menjaga cahaya. Nah, 12 itu kita tes. Jadi kalau kita baca Fatihahnya masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai jam 5 1 juz sudah bagus begitu ya, karena bacanya masih begitu. Besok lagi kita tingkatkan lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, agak cepat. Udah mulai hafal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cepat lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, cepat lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, jangan nuduh ya karena mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Lainnya tadi bacanya baru satu baris, kita sudah satu halaman. Bisa karena terlatih tadi itu tadi. Saya yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat yang jelek-jelek yang dirangkum Pak Haji di dalam sifat 18 itu. Harus disobek-sobek, harus dibuang jauh-jauh. Tidak boleh ada di dalam hati nurani kita. Karena kalau itu ada, yang terpancar di dalam diri kita itu energinya energi negatif, sehingga yang datang para penipu, pembohong, PHP, menjengkelkan kita, yang mancing jengkel kita, bikin kita marah, itu yang datang. Makanya kita hilangkan jauh-jauh sifat itu agar aura yang ada di dalam diri kita ini adalah aura yang positif,
sehingga yang datang orang yang mau membantu, orang yang mau memberi nasihat, orang yang mau memberi modal, orang yang mau titip uang, orang baik-baik yang datang kepada kita, yang positif, yang negatif hilang. Karena yang muncul adalah inner beauty, katanya begitu. Dari dalam jiwanya cantik, dari dalam jiwanya sehat. Kita tanam di dalam diri kita, dalam jiwa kita, taman hati, sehingga kupu-kupu rezeki itu datang. Inilah ilmu sebenarnya yang dikuatkan Pak Haji, yang disampaikan ini nyambungnya dengan ceritanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki anggur tadi. Rezeki akan datang seperti kupu-kupu, tidak harus kita kejar, tetapi cukup kita tanam bunga-bunga di taman bunga di sekitar rumah kita agar kupu-kupu pada datang. Kita tinggal menikmati. Kalau kita ngejar kupu-kupu, capek, lelah, butuh waktu panjang. Kalau ketangkep, kupunya juga rusak. Biarin aja dia datang, kita tinggal menikmati. Tapi ini harus tidak ada sifat 18, satu pun tidak boleh ada. Kenapa? Satu sudah merusak segalanya. Rasulullah SAW bersabda, ingat, diawali dengan kata ini, penting berarti ini ya. Ingat, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad tubuh manusia itu. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad, seluruh tubuh manusia. Apa itu? Dia adalah hati. Bersihkan hati biar tidak busuk. Kalau ini akan menggugurkan amalan yang tadi. Kalau ini kotor, sudah ekstrim kepercayaannya, keyakinannya sudah yakin, alhamdulillahnya yakin, ibadah malamnya mantap, maksimal, yakin, rusak oleh sifat yang busuk itu, nggak terkabul, pasti akan gugur. Pepatah peribahasa, nila setitik rusak susu sebelangan. Susunya seember, sebaskom gede, nggak keminum, nggak bisa dikonsumsi karena kemasukan tikus, kemasukan racun. Setetes saja merusak sesuatu yang sudah baik. Caranya gimana untuk membersihkan ini? Syariatnya, caranya dengan diajarkan Pak Haji, sholat tobat 2 rakaat sampai 18. Jadi setiap sifat itu sholatnya 2 rakaat. Jadi kita sholat 18 salam, jalani maghrib sampai dengan isya untuk yang 18. Maghrib sampai dengan isya 18 sifat, masing-masing diniatkan satu-satu untuk hajat kita membersihkan diri dari sifat yang tidak bagus. Kalau sifat ini mendarah mendaging dalam diri kita, ini bisa jadi timbul penyakit juga masalahnya itu. Jadi harus kita buang jauh-jauh dengan sholat tobat. Itu sarananya, ikhtiarnya, syariatnya dengan cara sholat. Hakikatnya itu harus hilang.
Kalau sholat tapi tetap terpelihara, ya belum bisa. Itu memang sebagai sarana kita untuk menghilangkan, menetralisir. Sholatnya sudah, tapi begitu salam balik lagi jengkel-jengkel lagi. Nah itu sama, belum hilang. Terus ambil lagi yang 5 sifat yang dominan dari 18 masih ada dong yang paling gitu ya. Ambil 5 contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10, 50. Jadi kita sholatnya 68 rokaat, 8 salam sehari semalam. Tujuannya adalah tujuan utama membersihkan diri kita dari sifat yang jelek itu. Tujuan utamanya, niatnya utamanya adalah semua kita lakukan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata ikhlas hanya untuk Allah semata. Pasti kita jadi orang yang bersih. Karena apa? Pak Haji ngajari membersihkan dengan sholat. Karena Allah menyampaikan inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghilangkan, mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar yang ada di dalam jiwanya ini jadi bersih. Maka diajari untuk membersihkan itu dengan sholat tobat. Yakin. Kenapa harus sholat tobat? Kenapa harus kita bersihkan? Karena Allah di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu nyuruhnya suruh mohon ampun. Apa yang akan diberikan Allah kalau kita mohon ampun kepada Allah? Akan dilipat gandakan harta. Nanti dipelajari lebih dalam, dibuka artinya. Sebetulnya ada 5, tapi saya sampaikan satu ini yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian. Utamanya apa? Wa yumtitkum bi amwal. Pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Kata Allah. Dengan apa caranya? Dengan mohon ampun. Dia dengan membersihkan diri dari sifat 18 itu. Formula yang dibikin Pak Haji. Dengan 3 hal ini, kalau ini kita lakukan, kita amalkan secara maksimal, istiqomah, konsisten, penuh keyakinan, pasti Allah mengabulkan semua hajat-hajat Bapak Ibu sekalian. Karena Allah sudah berjanji di surat Al-Muzammil dan surat Nuh tadi itu. Yakin, harus yakin. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa bisa saya sudah sakitnya begini, bisa dengan ikhtiar, dengan syariat yang diajarkan di RDAY, dengan menjalani seperti ini bisa sembuh? Baca di surat Yasin. Yang utama satu ayat itu yang harus menjadi motivasi kita. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak menyembuhkan sakitnya ibu hari ini juga, Allah berkehendak, Allah tinggal ucap kun fayakun, sembuh, sembuh. Ini yang harus menjadi motivasi kita. Yakin, penuh keyakinan. Kalau Allah berkehendak
hari ini juga, malam nanti dilaksanakan, besok langsung hamil, Allah berkehendak hamil, tinggal kun fayakun, jadi itu pasti. Allah berkehendak kasih rumah, tapi dengan penuh keyakinan jalani ibadahnya secara ekstrim. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, jangan kalah dengan yang jaga lilin loh ya. Jaga lilin itu motivasinya luar biasa. Slogannya ada yang hafal, tahu? Pernah punya slogan gitu kali? Slogannya coba. Dia belum pernah jaga lilin, kan Bapak yang pernah jaga lilin. Niup lilin. Jadi motivasinya mereka coba, daripada hidup sengsara, menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya, banyak uang, walaupun harus matinya dimakan setan. Siap dia begitu, jiwa raganya dipertaruhkan. Ekstrim, apakah hanya diam saja? Enggak, ada syarat-syaratnya. Jiwa raga disiapkan. Itu motivasi yang ekstrim. Ada lagi yang motivasinya lemah. Daripada hidup menderita di rumah sendirian, nggak ada teman, kucing pun nggak ada, dihina keluarga, tetangga, lebih baik saya mati saja. Nah, itu lemah ya. Buat Bapak. Itu lemah. Nah, kita harus punya motivasi yang kuat. Daripada hidup menderita, dihina keluarga, saudara, mertua, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, bahagia, sejahtera, sentosa, mengamalkan ilmu Allah yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Setuju gak begitu? Iya. Iya, itu aja. Harus begitu motivasinya, dengan semangat yang membara, yakin, penuh keyakinan. Sekarang kalau Bapak miara babi ngepet, kerjanya juga malam juga Pak jaga lilin. Jam 12. Emang babi ngepet jam berapa jaganya? Jam 12 jaga lilin sampai ngantuk. Kalau Bapak praktek ilmu RDAI juga ngantuk kan, baca Quran ngantuk. Sama, tapi kan hasilnya luar biasa. Bapak masuk surga, alhamdulillah. Dikubur Bapak nggak sisa kubur, Ibu dikubur nggak sisa kubur. Kenapa Pak Haji saya nggak disisa kubur langsung masuk surga? Karena Bapak dan Ibu di dunia udah saya siksa, suruh baca Quran, kan itu siksaan saya. Jadi langsung nyelonong lo masuk surga. Daripada disiksa sama Bapak, disiksa sama istri, mendingan disiksa sama saya, Pak. Baca Quran, ya kan? Gitu. Jadi Punten Pak, tadi teh apa yang 18 bila dan 18 sifat ini kan suka timbul lagi gitu. Jadi sholat yang habis maghrib sampai isanya kan 18 kali salam, itu berarti tiap hari selama ini belum hilang gitu. Setiap hari sampai hajat terkabul. terkabul. Nanti udah terkabul, udah stop, jangan dikerjain lagi. Nanti kan mentok. Nanti kan datang ke RDAY, ketemu saya lagi. Ya udah, praktekin lagi tuh 18. Banyak Mbak tamu RDAY yang mentok, datang lagi ke RDAY banyak. Ini bentar lagi juga datang. Udah mentok dia, udah kaya raya tajir melintir, sekarang terpuruk. Ini mau datang nih. Tenang aja. Udah praktekin aja. Manjur. Manjur. Begitu juga Bapak. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ibu. Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Mic-nya. Gimana? Baca Qurannya sampai 12 sampai 5. Nggak apa-apa. Seminggu baru 12 sampai. Nggak apa-apa, maksain. Paksain. Besok 5 lebih.
Paksain besok 5,5. Harus paksain. Kenapa sih Pak Haji mesti maksain? Karena hajat kita maksa Pak, Bu. Kalau hajat kita nggak maksa ya jangan dipaksa juga. Kalau kita maksa hajat ya baca Qurannya harus maksa. Sekarang belum nggak apa-apa, besok tingkatin. Sekarang belum nggak apa-apa, besok tingkatin. Haji Marco juga begitu Bu. Paksa selama 7 bulan. Waktu dia datang ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Dia paksain 7 bulan, kontrakannya berapa? 21. Waktu datang ke RDAY belum punya ruko. Dia paksain selama 7 bulan, rukonya berapa? 15 pintu. Emang mesti dipaksain. Di luaran sana bilang, kapan sih Pak Haji apa-apa maksa? Ya lu kan bukan anggota gue. Ngapain juga komen? Ini khusus kita aja nih. Tamu-tamu RDAY aja yang mau hajatnya terkabul harus maksa. Hakikatnya dilatih. Iya, latihan. Mbak, kenapa dia juara badminton All England? Karena tiap hari latihan. Ramadan latihan. Ramadan latihan. Udah latihan, latih tanding ke Cina. Latih tanding ke Korea. Di Cina nggak cocok makanannya, sampai mual-mual. Dipaksain. Alhamdulillah pulang ke Indonesia, dikirimlah ke Inggris, All England, juara. Kita nggak latihan pengen terkabul lah gimana? Latihan dulu. Gitu, hambanya juga gitu. Mas juga begitu latihan. Jilat istrinya, jilat. Nanti kalau gue udah terkabul, bini gue bisa bunting, lo jadi dukun. Selesai. Karena bisa. Ya. Mau nanya juga nih, kita kan nih dagang berdua nih, bangun malam nih. Ya. Ya, saya kan maksudnya kalau berdua kerja nih cepet, jadi kalau sendiri yang ngerjain satu, yang satu ngerjain ini, takutnya dia keteter gimana Pak Haji tuh? Ya dibantuin dulu. Ya kita bangun jam 1:30 Ya. malam, itu udah pasti ngerjain buat bikin sayur gitu. Kan gue nggak ngajarin bangun 1:30, gue bangunnya jam 00. Jam 12 ya, misalkan sendiri gini. Ya, yang ini kalau keteter gimana Pak Haji? Istri bikin sendiri. Kita kan ngerjain ini kan sampai pagi nih. Sampai jam 5 misalkan. Nah, terus nih ngerjain Bos. bikin sayur. Nggak apa-apa, bos. Apa-apa? Sekarang lo dagang nih berdua sama istri. Sampai hari ini udah berapa tahun? Lo nikah udah berapa tahun? 2,5 tahun. Ada hasilnya gak? Punya rumah gak? Enggak tuh. Kerjain bos. Gue juga dulu kayak lu, sama kayak lu, sama. Gue nikah sama bini gue tahun 96. Gue gak punya rumah tahun 96. Sampai 2022 gue gak punya rumah. Ngontrak kayak kucing beranak. Tapi gue paksain tahun 2002 gue paksain. Sekarang gue punya bos. Ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, mobilnya bisa muat 23, 24 unit. Lo bisa bayangin itu rumah gue berapa luasnya. Emang begitu bos. Haji Marco juga maksain. Gitu. Lo aja yang ngerjain boleh sama tetangga. Gitu. Sama tetangga. Gitu. Bisa Pak Haji? Bisa. Harus bisa. Oke? Nah kedua, karena lo punya pasangan, ibu bapak punya pasangan, lo enggak. Ini khusus aja yang punya pasangan. Lo bisa gak kalau bangun tidur wajib nyusu dulu sama pasangan lo. Sebelum tidur lo wajib nyusu dulu sama pasangan lo. Itu ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Nah ibu pernah gak nyusuin suami kalau boleh tahu? Hah? Sering. Ibu yang nawarin atau bapak yang minta? Yang nawarin. Bapak mau gak kalau ditawarin? Bu, kalau nggak mau, ibu beli racun. Racunin aja dia. Mesti mau, Pak. Mesti mau. Suami yang hobinya nyusu sama istrinya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah.
Coba lo praktekin, nyusu, Bu, biar dia mau nyusu, nggak tanpa ibu nawarin, bisa gak di nenen ibu ditulis pakai spidol 1 miliar 109. Bohong lo nggak ngejar-ngejar. Bukan, saking seringnya jadi gede. Apa? Saking seringnya jadi gede. Nenennya. Ribet kalau gedean lagi deh. Gak apa-apa bos. Pokoknya kenapa sih Pak Haji gue mesti nyusu sama istri gue? Karena kita mau terkabul tuh dengan ilmu romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Orang yang romantis itu rezekinya ada aja. Lo ingat gak waktu pacaran, naksir-naksiran? Kan rezeki ada aja. Dia, gua yang ada di ruangan ini pada saat kita naksir, rezekinya ada aja. Ada Pak Haji kalau lagi pacaran ya bawa-bawaan. Nah, betul. Nah, kenapa kita udah merit 2 tahun setengah, kok rezekinya gini-gini aja? Harus dibangun kayak kita dulu pacaran. Harus dibangun kayak kita pengantin baru. Nih bos, ibu inget-inget, pada saat ibu dulu anak pertama, kan ibu susuin. Rezekinya ada gak? Ada aja kan rezekinya kan? Lahirlah anak kedua, ibu susuin lagi, rezekinya ada aja kan? Nah, sekarang ibu udah usia sekarang, mau nyari bayi mana? Kan lagi nggak ada. Kenapa nggak ini kita jadiin bayi tabung aja dulu? Anggap aja nih kita jadiin tuyul, disusuin. Bu, kalau saya boleh tahu, ibu pernah dengar cerita tuyul? Tuyul pakai baju gak? Enggak. Nah, jadi lo wajib kalau nyusu nggak boleh pakai baju. Jadi tuyul. Ini bukan guyon bos. Dan susu-susuan dong. Apa? Dan susu-susuan kan. Lo nggak boleh nyusuin istri, nggak boleh. Tapi istri. Kan dia nyusunya beda lagi kan. Oh. Dia nyusu atas, dia nyusu bawah. Iya memang wajib itu bos, wajib. Istri yang nyusu bawah, bagian bawah punya suami, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Apalagi kalau sampai suaminya keluar, terus dia minum, itu usianya si istri umurnya seperti usia umur 20 tahun. Dan itu udah terbukti bos. Begitu, jadi bini lo awet muda, lo suaminya awet tua. Cerita lagi ntar. Nggak apa-apa bos. Emang istri mesti awet muda bos, umur 20 tahun. Bisa? Mbaknya bisa? Ada pertanyaan? Saya tanya. Ya, mana mic-nya? Jadi gini Pak Haji, niat saya ke RDAY ini karena saya ada masalah ya Pak Haji. Kan saya... Bu, saya potong dulu ya. Ibu punya masalah tuh udah seizin Allah belum? Udah. Ibu tahu gak punya masalah? Karena saya doa tiap malam tahajud biar ibu punya masalah. Karena kalau ibu gak punya masalah, gak bakal datang ke RDAY. Jadi jangan disalin masalah, yang disalin saya aja. Lanjut. Humor. Jadi gini Pak Haji, saya kan rencananya mau tadinya kan beli rumah. Nah rumah itu kan barusan harganya 500 juta. Barusan saya bayar 250 loh Pak Haji. Nah masih kurang 250 kan. Nah setelah itu uang yang mau saya untuk bayar yang 250 itu ditipu orang Pak Haji. Invest loh, orangnya kabur. Jadi kan saya jadinya nggak punya duit lagi ya Pak Haji untuk bayar ya. Jadinya sampai kurang lebih mungkin 10 tahun ya nggak bayar, dia juga nggak nagih-nagih orang yang punya rumah itu. Nah kemarin itu saya dikejar-kejar terus Pak Haji dalam sebulan ini, harus lunas pokoknya, harus bayar, kalau enggak rumahnya masih pasang plang katanya gitu kan. Padahal udah itu dia pikir saya udah lupa ya Pak Haji, saya karena juga tertipu orang kan maksudnya ya. Nah sekarang ngejar terus, kemarin saya saking pusingnya Pak Haji ya, karena pokoknya dikejar terus, akhirnya saya kan cari pinjaman lagi ke bank Pak Haji untuk nutup, tapi kan dapatnya cuma nggak cukup, cuma 220, masih kurang loh Pak Haji. Udah saya transfer, sudah saya bayarin ke orang yang nagih itu. Nah saya mau ambil sertifikat, maksud saya loh Pak Haji, sertifikat rumah itu kan masih di tangan dia, mau saya ambil. Kok pala orangnya bilang gini Pak Haji, ya jadi ini kan kita harus ketemu dulu, masalah sertifikat gampang katanya.
Loh, kalau istilahnya dulu 500 kan udah dibayar dulu 2,5, sekarang 230 kan kurangnya 30 ya Pak Haji ya. Kok dia pakai hitung-hitungan gini loh Pak Haji. Lah selama ini kan kalau cara dikalkulasi loh selama 10 tahun itu udah jadi harga, sekarang kan sudah harga jualnya juga udah beda dari dulu katanya gitu kan. Jadinya maksud dia itu kita suruh rundingkan lagi, apa dihitung dalam 10 tahun itu sewanya berapa, mungkin kalau dihitung sewanya kan habis untuk yang bayar barusan ini. Kan saya pusing loh Pak Haji, lah orang saya aja utang bank sampai nggak punya gaji untuk nutupin biar maksudnya bisa sertifikatnya lunas loh Pak Haji. Loh kok kepala orangnya bilang kayak gitu, stres lah ya Pak Haji. Makanya terus saya ayolah coba ke RDAY untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya kan rencananya pulang dari sini menghadap orang itu loh Pak Haji. Remes dong alat kelamin ibu, remes nanti buat salaman. Nurut manut takluk, nurut manut katut takluk. Dan kalau bisa langsung sertifikatnya hari ini diserahin ke saya. Nah ini buat salaman. Jangan sampai ini buat buka pintu, jangan sampai ini buat ketok-ketok. Yang ada nanti pintunya toketnya bolong. Jadi nah nanti ibu buka pintu begini. Nanti Jadi pas ini salaman. Datang ke rumah orang itu ya Pak Haji? Iya salaman. Ibu nggak pakai celana dalam dan ibu nggak pakai BH. Nah begitu. Gimana Pak Haji kok nggak pakai celana dalam? Orang dulu tidak ada yang pakai celana dalam. Tanahnya luas, kaya raya tajir melintir. Orang dulu perempuan nggak ada yang pakai celana dalam. BH-nya kendor. Kadang nggak ada yang pakai BH. Nenek-nenek kita zaman dulu kaya raya tajir melintir. Nah mbaknya coba pakai baju grombyong, nggak pakai. Nah ibu sambil ngomong, sertifikatnya balik. Begitu jorok. Ya enggak lah, orang kita juga nggak kelihatan kok nggak pakai celana dalam. Apa mbaknya nih sekarang nggak pakai celana dalam saya bisa lihat? Enggak. Enggak, kecuali Haji Marco memang dia punya indera ke-9. Galak guyon ya, biar nggak ngantuk. Jadi ibu gitu. Nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, ibu datang ke dia buat salaman. Ibu remes sebelum masuk, remes pegang kepel, baru. Itu. Nah sebelum ibu ke rumah dikerjain dulu, fotonya ibu gosok, nurut, manut, katut, sertifikatnya diserahin ke saya, sertifikatnya serahin ke saya, tulis namanya, hajatnya, dikempit di alat kelamin ibu kalau ibu mau tidur. Nah, fotonya itu dari mana Pak Haji kan kalau nggak Ibu punya- cari di YouTube, di Google, kan ada. Facebook, cari foto dicetak. Harus kreatif. Atau namanya dia tulis, kempit di alat kelamin ibu kalau tidur. Nurut, manut, katut. Ibu lihat di YouTube saya. Itu manjurnya luar biasa. Begitu, karena semua laki-laki takluk sama alat kelamin. Semua perempuan takluk sama alat kelamin. Jadi alat kelamin kita adalah alat terakhir untuk menaklukkan hajat kita. Karena kan anaknya dia diremes alat kelamin ibunya, ya betul? Diusapin ke mukanya. Yang interview anaknya dia sampai nguap. Ngantuk. Ya udah deh, nilainya terbaik, makanya anaknya nomor 1 paling atas. Di Sriwijaya Airlines anaknya nomor 1. Karena apa? Karena yang wawancaranya udah nggak kuat. Karena kan muka anaknya disuwuk, dicamaan sama ibunya. Nah mbaknya juga begitu. Berapa pada kali saat itu Pak Haji? Berapa kali itunya? sampai alat kelamin lo copot. 9 kali lah. Remes alat kelaminnya, taruh di wajah kamu. Remes alat kelaminnya, taruh di wajah kamu 9 kali. Baru kamu menghadap dia. Jadi pada saat kamu nego-nego, kamu tatap matanya. Takluk lo, takluk. Takluk, nurut lo, nurut. Nanti kan dia tanya, ibu wajahnya pakai apa? Kenapa? Kok saya pengen lihat ibu mulu? Oh iya, alat kelamin saya udah sepindahin ke muka saya, dia gitu. Ada lagi? Yang kedua Pak Haji, ini kan anak saya tuh mau daftar kuliah lagi ya Pak Haji, ngambil spesialis. Rencananya di UI loh, spesialis jantung pembuluh darah. Kemarin kan udah melalui 3 tahap, alhamdulillah udah lulus Pak Haji. Besok insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 17 Juni apa itu ujian lagi untuk, kemarin kan yang umum, sekarang yang khusus ke jantungnya loh Pak Haji. Terus nanti kalau lulus ini barusan ke wawancara lagi gitu. Kayak mana caranya? Disuwuk, ibu remes alat kelamin ibu, suwuk ke mukanya anaknya, lulus. Nanti kalau mau ujian di depan pintu dilangkahin. Ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH, pakai daster. Dilompatin 9 kali. Udah anaknya lulus. Ya, Kayak dia. diloncati anaknya.
Anaknya dilompatin, anaknya suruh tidur depan pintu, ibu langkahin. Kalau dia percaya, kalau nggak percaya ya udah, itu caranya. Kan ada, aku nggak percaya mah, ya udah, nggak usah dikerjain. Itu. Kalau ilmu RDA seperti itu. Sama disuwuk, aku nggak percaya mah, ya udah nggak apa-apa. Itu ilmu RDAY. Gitu. Maksudnya dia itu kan di wawancaranya itu lewat online ya untuk yang Ya dipanggil, sini kamu sebelum wawancara mamah langkahin, tidur dilangkahin, gitu. berapa kali itu ngelangkainya, Pak Haji? Hah? Berapa kali? 9. 9 kali. Dia suruh madep ke atas, mbaknya ngelangkahin, nggak pakai celana, lihat, dek gelap apa terang dek? Kalau gelap alat kelamin mama mau dipakai neon kata Pak Haji. Enggak lah, humar-humar. Ya tapi anaknya kayaknya kurang ini sih kayak gitu ya Pak Haji ya. Kalau percaya dikerjain, kalau nggak percaya nggak usah dikerjain. Itu aja. Ini ilmu RDAY. Lulus alhamdulillah, nggak lulus besok ulangi lagi tahun depan gitu. Gampang kok. Ya itu karena Sedekah pembersih WC wajib 100.000. Kenapa lagi? kalau pas mau ujian itu ya Pak Haji ya. Iya. Pokoknya lo praktekin aja. Anakku juga begitu, dokter sama. Gue langkain begitu. Gue mau lo dokter, tapi lo punya klinik. Gue nggak mau lo nggak punya klinik. Lo punya dokter, lo harus punya apotek K24. Ikutin mau gue. Tidur, langkahin. Suwuk, gitu. Jadi anak gue tiga-tiganya dokter semuanya. Tapi punya apotek 3, punya klinik 3. Namanya dokter selakangan. Pasiennya banyak banget di RSUD. Terus apa lagi? Terus biar cepat dapat jodoh Pak Haji karena dia itu Disuwuk. disuwuk ya kan. Sama. Dikenalin orang nggak mau terus gitu. Ya disuwuk dong. Suwuk, dapat jodoh. Kan anak gue dokter perempuan yang nomor 1 nikah sama suaminya dokter. Anak gue yang 2 perempuan dia dokter. Anak gue yang nomor 3 cowok dokter. Sama. Prakteknya gitu. Ini ilmu zaman dulu Mbak. Kalau kita sih nggak pernah ngebahas gitu. Kalau orang kan kadang ngebahas di YouTube. Ilmu apa tuh? Udahlah nggak usah dibahas, itu ilmu zaman dulu nenek kita disuwuk gitu, bukan ilmu apa orang bilang kejawen. Nggak ada kejawen dari orang tuh, zaman ilmu kearifan lokal. Orang bilang ih kejawen, kayaknya nggak ada kejawen dari mana orang tuh. Zaman dulu kan kita waktu kecil bos kan suka rewel maghrib itu kan disuwuk sama neneknya, langsung diem tuh bayinya yang tadinya rewel maghrib. Apa itu kejawen? Enggak lah. Daripada kita biboksun area suwuk, camahan. Kalau ilmu Surabaya digembokin. Gitu. Zaman dulu kalau orang maghrib, nah tinggal mbaknya mau meraktekin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kan banyak Mbak. Contoh, anak saya susah Pak Haji nggak percaya, ya udah kalau dia tidur kita kerjain. Susah Pak Haji, cebok alat kelamin kita, aduk di makanannya, di minumannya. Jadi jadi banyak cara Mbak. Gitu. Karena ini kita privatnya global, jadi nggak bisa spesifik. Kecuali kalau privat berdua, nah kita bisa spesifik. Oke? Ada lagi? Terus ini fungsinya untuk apa Pak Haji? Oh itu buat nabok alat kelamin laki-laki. Centong buat nabok. Lo lihat di YouTube. Nanti lo lihat di YouTube. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Sebelum gue tutup, bisa ya? Sip, cair, terkabul. Alhamdulillah. Terkabul. Terkabul.